set out spiders, career for future. Educare Pro, Educare Pro. Halo semuanya, selamat datang di Educare Pro 2026. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Ya, nanti kita akan berkenalan. Saya dengan Aldi Rahmat akan memandu podcast ini. Nah, podcast ini kita laksanakan selama Educare ini berlangsung, mulai dari pagi tadi sampai sore nanti. Jadi selamat mengikuti, selamat menyaksikan, dan para tamu undangan maupun peserta yang hadir bisa mengikuti dan mendapatkan informasi dari berbagai perguruan tinggi maupun dunia industri yang hadir, agar untuk para pelajar maupun alumni yang ingin berkuliah maupun merencanakan pekerjaan bisa menyiapkan dengan baik. Ya, untuk itu kita langsung dengan tamu istimewa kita. Silakan dengan ibu siapa memperkenalkan diri dan dari mana. Oke, terima kasih banyak Bapak sebelumnya karena sudah diundang di podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Shay, saya dari BINUS Malang. Kebetulan saya di sini juga masih mahasiswa di BINUS Malang, jadi saya kita bakal jujur-jujuran aja gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nonton podcastnya, disimak sampai habis karena aku bakal berbagi banyak info menarik gitu. Iya, terima kasih atas perkenalannya, dan bisa disampaikan, diperkenalkan kampusnya ini, lokasinya di mana, dan mungkin visi secara umum sebagai agar para pendengar Educare ini bisa mendapatkan informasi terkait dengan kampusnya. Oke, pertama-tama kita itu dari Bina Nusantara atau BINUS University Group, di mana BINUS ini gak cuma hanya ada di Pulau Jawa, tapi kita juga ada di Pulau Sumatera. Kita ada di Jakarta, Bandung, Alam Sutra, Medan, Bekasi, terus juga kita ada di Semarang, Malang. Gitu. Kita punya banyak banget kampus, karena sesuai visi misinya kita bakalan pengen jadi sebuah world class university, fostering and empowering the nation, building the nation gitu. Jadi emang visi misi kita itu memberikan pendidikan yang merata untuk di Indonesia. Karena kalau misalnya pendidikan hanya di itu aja kan kadang nggak merata ya Pak ya. Padahal nama kita adalah Bina Nusantara. Jadi kita pengen membina dan mengedukasi banyak orang melalui kampus BINUS. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi Bina atau BINUS University ini sangat luas sekali, tersebar di berbagai wilayah dan daerah gitu ya. Lalu apa yang menjadi pembeda ataupun menjadi keunikan tersendiri dari BINUS University ini yang sehingga terbagi di berbagai wilayah ini? Oke, sama kayak namanya mungkin ya Pak ya, BINUS University, Bina Nusantara. Pengen ke Bina Nusantara masa setengah-setengah. Jadi kalau di BINUS teman-teman, kita tuh punya program yang namanya program 2+1+1. Nah, maksudnya gimana? 4 tahun. Nah, jadi maksudnya adalah teman-teman bisa 2 tahun kuliah di kampus asal, 1 tahunnya bisa mobility ke kampus BINUS kota lain, dan 1 tahun terakhirnya teman-teman dikenakan untuk enrichment. Enrichment ini ngapain sih? Jadi enrichment ini itu tuh bisa pilih mau magang, mau bikin bisnis, pertukaran pelajar, atau mungkin mau KKN atau community development, atau mungkin mau percepatan studi lanjut S2, itu bisa. Atau mungkin mau penelitian dan research, atau mau memperdalam melalui specific independent study gitu. Jadi kalau di BINUS kita tuh visi misinya adalah tagline kita yang sekarang adalah 2,5 tahun kuliah udah siap gapai karir. Karena apa? Semester 1 sampai semester 5 teman-teman bakal dibekali dengan praktikum, teori yang pastinya bakalan bisa dipakai saat masa enrichment. Kita magangnya juga nggak cuma 6 bulan, kita magangnya bisa 1 tahun. Dan kita udah kerjasama sama 2.200 industri partnership yang ada di Indonesia dan di luar negeri gitu. Sehingga itu yang mungkin ya juga menjadi keunggulan dari Indonesia ini ya, karena memang kadang lulusan kuliah kadang masih bingung mau kerja di mana, mau kerja apa ya, karena mungkin
tidak punya koneksi atau apapun itu sehingga juga sulit juga. Nah di BINUS ini lain ya. Iya. Di sini juga memfasilitasi ada magangnya ini juga Betul. mempersiapkan magang. Betul sekali. Agar tidak hanya lulus sekedar lulus tapi juga siapnya bekal untuk bekerja gitu ya. Benar, karena BINUS gak pengen nih nanti ketika teman-teman lulus malah nggak sesuai sama visi misi. Dan mungkin salah satu perbedaan BINUS lagi yang mungkin teman-teman banyak tahu, kalau di kampus BINUS itu nyontek DO. Korupsi juga bakal dicabut ijazahnya. Karena kalau di BINUS kita tuh integritas adalah prioritas. Jadi karena kan kita juga kampus swasta nomor 1 di Indonesia, jadi kita nggak pengen dong merusak integritas kampus, dan kita pengen BINUSian sebutan untuk mahasiswa BINUS itu memiliki integritas yang tinggi. Nah ini yang saya kira juga salah satu poin penting bahwa integritas itu sudah harus juga ditanamkan ya. Tidak hanya di dunia kerja saja, bahkan ketika masih mahasiswa pun juga harus integritas itu sudah ditanamkan karena ya tadi menghindari korupsi nantinya dan sebagainya itu juga menjadi modal. Betul sekali. Pokoknya itu namanya spirit BINUSian gitu. Jadi teman-teman BINUS, mahasiswa BINUS, alumni BINUS harus punya spirit yang salah satunya adalah integritas gitu. Ya, luar biasa. Oke, selanjutnya untuk program studi ya. Ini ada apa saja atau program studi di bulan apa yang memang di BINUS ini yang banyak diminati atau yang memang menjadi unggulan dengan prestasi-prestasinya, ini program-program studi yang apa saja kalau boleh tahu agar para pendengar. Oke, sebenarnya karena kampus kita kan tersebar rata ya Bapak ya, jadi kita cukup banyak memiliki program studi. Tapi karena saya dari BINUS Malang, mahasiswa BINUS Malang juga, jadi saya bakal mungkin nge-spill nih, kayak di BINUS Malang tuh ada jurusan apa aja sih, gitu ya. Nah di BINUS Malang sendiri kita punya yang pertama ada entrepreneurship business creation. Buat teman-teman yang mau belajar bikin bisnis, manajemen bisnis, itu semuanya bisa dipelajari di entrepreneurship business creation. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih tertarik ke desain, teman-teman cocok masuk ke jurusan DKV atau Visual Communication Design dan juga jurusan Interior Design. Jadi kita punya 2 jurusan desain yang single program. Nah, kalau misalnya yang selanjutnya kita juga punya komunikasi atau ilmu communication, kita nyebutnya digital communication, itu jurusan saya. Dan juga ada public relation. Mungkin banyak yang bingung, public relation sama communication bedanya apa? Kalau misalnya communication, digital communication, itu tuh lebih berfokus ke broadcasting. Kalau public relation lebih ke branding gitu. Nah, terus selanjutnya kita juga ada jurusan computer science buat teman-teman yang mungkin nanti pengen ke IT gitu ya. Itu juga oke banget. Jadi ada 6 single program dan 3 double program. Di BINUS juga ada double programnya Bapak. Jadi kalau di BINUS mau kuliah nih 4,5 tahun, tapi pengennya 2 gelar gitu ya. S1 plus S1 bisa nggak? Bisa. Gitu. Jadi kalau di BINUS teman-teman tenang aja. Kita ada 3 program studi yang double degree. Yang pertama ada Digital Business Innovation, gabungan dari Entrepreneurship Business Creation dan juga Sistem Informasi. Jadi nanti kuliahnya bakalan 4,5 tahun, dapatnya 2 gelar lulusnya, sarjana bisnis sama sarjana komputer. Kalau misalnya pengen sistem informasi sama desain gitu ya, apakah bisa? Bisa. Kita ada interaktif design and technology, gabungan dari jurusan sistem informasi sama DKV atau Visual Communication Design. Lulusnya 4,5 tahun juga, dapatnya 2 gelar. Nah kalau misalnya nih, Kak, aku tapi pengen belajar psikologi, tapi aku pengen belajar komputer juga, kan banyak tuh ya Gen Z zaman sekarang gitu ya, pengennya double. Tenang aja, kita juga ada jurusan yang namanya digital psychology. Jadi nanti itu menggabungkan computer science atau teknik informatika sama psikolog gitu. Jadi nanti lulusnya dapat 2 gelar, 4,5 tahun juga. Gitu sih Pak. Jadi kalau saya ngomongin program unggulan, kayaknya kok programnya unggulan semua ya Pak, karena sudah mengikuti zaman dan mengikuti apa yang dibutuhkan industri gitu. Ya memang saya backgroundnya sebagai guru BK, ketika murid-murid itu konsultasi memang apa yang disampaikan jurusan-jurusan memang ya rata-rata favorit anak-anak semua juga ya. Supaya apa nanti ilmu komunikasi, bisnis, broadcasting dan sebagainya memang menjadi apa peminat daripada anak-anak yang dipilih karena apa melihat peluang kerjanya seperti ilmu komunikasi tadi ya yang memang juga akhirnya ya memang yang tadi disampaikan berarti mas ya menjadi unggulan semuanya karena jurusan-jurusannya pun menjadi peminat anak-anak ya.
Benar, karena kalau di BINUS sendiri kita tuh nggak nerima bayang-bayang mahasiswa Pak sebenarnya, karena tiap jurusan tuh kita ada kuota jurusannya, ada kuota jurusan, ada kuota beasiswa. Kenapa kayak gitu? Supaya kita tuh pengen teman-teman tuh punya pengalaman pembelajaran yang memang fokus gitu. Jadi nggak pengen ke distract apapun. Jadi benar-benar fokus langsung ke karir dan juga apa sih yang mau teman-teman capai gitu. Biar fokus di kelasnya juga. Oke. Ya. Lalu ini terkait dengan kurikulumnya, untuk kurikulum yang diajarkan bagaimana untuk memastikan agar sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja sendiri, karena kadang kan siswa itu juga melihat atau bahkan ketika anak itu sedang kuliah itu akhirnya bekerjanya tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari. Benar. Jurusan ilmu komunikasi tapi menjadi profesi yang mungkin jauh dari kaitan dengan komunikasi. Ini bagaimana kampus lo? Oke, kalau di BINUS sendiri ya Bapak ya, itu tuh kita semua mata kuliahnya tuh udah benar-benar yang sesuai sama industri, sesuai juga sama jurusannya. Karena apa? Semester 1 sampai semester 3 kita nih disuruh untuk belajar basicnya dari jurusan yang kita pengen. Semester 4-5 kita diberi kebebasan. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman pengen memperdalam jurusan, ya monggo gitu. Jadi bisa untuk lanjut ke jurusannya. Tapi kalau teman-teman pengen nyoba cari passion lagi, misal kayak saya kemarin, saya dari digital communication, tapi semester 5 saya tuh belajar computer science, public relation, DKV, desain interior, terus juga interactive design and technology. Kenapa bisa gitu? Karena ada program yang namanya minor program. Gitu. Minor program ini apa? Ini merupakan salah satu kesempatan buat teman-teman yang mungkin mau nyoba lintas jurusan di luar dari jurusannya. Gitu. Jadi kemarin saya nyoba dan ternyata emang kayaknya passion saya di digital communication aja, tapi tetap ada basic passion di jurusan yang udah saya ambil. Jadi saya juga belajar coding, juga belajar UI UX, gitu, belajar marketing, semuanya saya pelajari. Gitu. Nah, ini bisa menjadi informasi baru bagi para pendengar agar memahami bahwa ternyata ya tadi bisa bahwa awalnya dengan jurusan ini kemudian di semester tertentu bisa hanya memilih jurusan yang lain yang mungkin lebih relevan dengan kemampuan dia kan. Betul, tapi nanti lulusannya tetap sarjana ilmu komunikasi, tetap sarjana awal ya teman-teman ya. Jadi ini cuma kayak ekstrakurikuler gitulah istilahnya gitu. Buat teman-teman supaya bisa mungkin kayak nemuin passion baru gitu. Iya, terima kasih. Lalu begini, terkait dengan tadi mulai kita mengenal jurusan, artinya proses mendaftarnya atau jalur masuknya. Nah, ini untuk BINUS sendiri, untuk jalur masuknya ada apa saja dan kapan dibukanya ini? Oke, untuk tahun pendaftaran untuk tahun perkuliahan, maaf, di 2026 kita udah buka dari tahun lalu Pak. Kita udah buka batch pertama itu kita tes di bulan Agustus gitu. Nah, untuk pendaftarannya sendiri kita cuma pakai satu jalur gitu. Jadi kita nggak pakai jalur nilai rapor, kita nggak ngeliat nilai TKA juga, kita ngeliat dari hasil TPKS. Di BINUS mau beasiswa mau nggak pakai beasiswa, semuanya melalui TPKS atau tes potensi keberhasilan studi. Kalau misalnya teman-teman nih pengen tahu TPKS itu kayak gimana sih? Mungkin teman-teman kelas 10 pernah tes psikotes ya, buat penempatan dan kurang lebih tesnya sama. Ada logika verbal, ada analisis hitung, ada analisis abstraksi, kayak gitu. Jadi emang kayak bener-bener psikotes banget. Kenapa sih kayak gitu? Supaya kita tahu nih teman-teman tuh cocok atau enggak sama jurusan yang teman-teman pilih. Gitu. Gak cuma itu aja. Kalau misalnya nanti teman-teman ternyata udah tes TPKS gitu ya, teman-teman tuh berkesempatan dapetin beasiswa Pak. Karena kita juga lihat nih hasil dari beasiswanya ini, itu bisa memotong biaya sumbangan up to 100% yang masih sampai sekarang dibuka. Gitu. Jadi satu jalur aja Pak, hanya jalur gitu. Semuanya sama. Lalu untuk waktu mendaftarnya berarti sudah dari Agustus itu ya? Benar. Nah, karena seperti yang tadi saya sempat mention ya Pak ya, kalau misalnya di BINUS tuh kita ada kuota jurusan, ada kuota beasiswa. Ketika mungkin nanti tetap ada pendaftaran sampai bulan Juni, Juli 2026, teman-teman kadang jurusan yang teman-teman mau itu nggak buka pendaftarannya, walaupun di Instagram masih buka pendaftaran. Karena apa? Lagi-lagi balik lagi, kita pakai kuota jurusan.
kita masih punya kuota buat daftar, tapi di jurusan yang mungkin teman-teman nggak mau. Jadi makanya kenapa banyak orang itu tuh milih ke daftar BINUS dulu, baru nanti ngambil ke plan lain. Seenggaknya kalau teman-teman cari backup plan, teman-teman daftarnya di awal. Karena kalau BINUS kita benar-benar pakai kuota, karena kita lebih ke quality over quantity. Gitu. Ya, karena memang ya itu ya, yang paling dibutuhkan itu kualitas daripada kuantitas. Benar, jadi kita nggak ingin buat kayak asal untuk menerima banyak, tapi kita benar-benar teman-teman ini cocok apa enggak sama jurusannya, kan kasihan ya Pak ya, kadang udah berapa semester salah jurusan, ngulang lagi, biaya lagi, lebih mahal, jadi makanya ada tes TPKS itu di BINUS. Apalagi Gitu. proses seleksinya tadi melalui tes yang mana itu juga menjadi seleksi tersendiri ya. Benar, jadi jangan ragu teman-teman, nilai rapor kita nggak lihat, nilai TKA kita nggak lihat. Gitu. Lalu kalau kita berbicara fasilitas kan akan juga melekat di semua kampus apa fasilitas yang mendukung, yang menunjang dalam para mahasiswa ini bisa belajar sesuai dengan program studinya masing-masing, fasilitas yang bagaimana yang ada di BINUS ini. Oke, nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman masuk BINUS, semua itu serba digital. Maksudnya kayak gimana? Kita punya visi yang namanya World Class University, fostering and empowering to building Indonesia. Kita juga pengen jadi World Class University di tahun 2035. Maka dari itu, kenapa fasilitas kita itu semua udah berstandar internasional? Karena kita juga nanti lingkungan kerjanya nggak cuma di nasional aja, tapi secara global. Nah, ngomongin fasilitas, itu kan fasilitas secara umum. Kalau fasilitas mahasiswa sendiri gimana? Karena saya kan juga mahasiswa, jadi kalau di BINUS teman-teman saya tuh kadang nggak pakai tas kalau BINUS, saya tinggal bawa HP. Karena apa? Karena di dalamnya ada aplikasi BINUS Maya. Di BINUS Maya itu teman-teman udah ada mata kuliah, pembayaran kuliah, jadwal ujian, pinjam perpustakaan, semuanya terintegrasi di situ. Jadi saya nggak perlu bawa buku-buku berat. Semua buku-bukunya, perpustakaannya pun kalau mau pinjam buku itu bisa pakai aplikasi namanya BINUS Maya. Jadi semuanya udah terintegrasi. Selain itu kita bakalan dapetin flashcard. Nah kalau di BINUS kita tuh bakal dapet kartu mahasiswa yang harus dipakai ketika kita mau masuk kampus BINUS manapun. Jadi nggak ada tulisannya BINUS Malang only gitu ya, nggak ada. Kita satu kartu ini bisa dipakai di semua kampus BINUS. Selain buat kartu tanda mahasiswa, ini juga bisa dipakai buat pembayaran elektronik gitu. Tapi yang paling penting adalah ini buat kartu tanda mahasiswa, karena kalau di BINUS kita benar-benar jaga lingkungannya Pak. Gitu. Jadi dari satpam, bapak satpam depan, nanti kalau misalnya kita nggak pakai ini, kita benar-benar belum boleh masuk, kecuali ada janji sampai admisi. Gitu. Jadi emang benar-benar di ini biar aman lingkungannya, karena banyak yang dari luar pulau juga. Gitu. Dan memang lebih praktis kalau seperti itu ya, memudahkan mahasiswa dalam dia belajar sudah tinggal dengan HP saja sudah cukup untuk dia belajar mencari mata kuliah yang tersedia. Benar, jadwal kelasnya juga udah tersedia. Karena kan kita namanya Gen Z ya Pak ya. Kayak kita tuh nggak ada HP tuh, waduh. Nggak makan, nggak apa-apa, nggak ada HP, waduh, gua salah nulis. Gitu. Sama dengan saya pun juga lebih suka seperti itu. Saya kurang suka apa print-out gitu. HP saya nonton film. Benar, benar. Lebih hemat semuanya juga. Lebih nggak banyak bawahnya gitu. Kalau tadi menyebut fasilitas, artinya juga kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi atau UKM ya, biasa kita sebut unit kegiatan mahasiswanya. Apa yang ada di BINUS yang unggulkan atau yang mungkin menjadi favorit dari para mahasiswa? Oke, kalau ngomongin kegiatan mahasiswa ya, waduh, kalau disebutin satu-satu kayaknya sampai besok Pak. Tapi kita kurang lebih ada 60 UKM sama OKA gitu. Di bidang apa aja? Kerohanian ada, di bidang sport juga ada, di bidang sosial ada, di bidang edukasi juga ada. Jadi kita merata, kita nggak cuma pengen akademiknya aja yang unggul, tapi non akademiknya juga unggul. Jadi ya win-win solution kalau bahasanya zaman sekarang gitu. Iya, luar biasa ya. Jadi memang pentingnya adalah dalam UKM itu yang membicarakan semua bidang olahraga ada, bidang apa namanya macam-macam ini. Saya kira juga bisa. Karena mahasiswa kan hanya belajar tapi tidak didukung dengan kegiatan organisasi, karena juga jenuh juga. Nah, ini yang ternyata BINUS luar biasa.
dengan banyaknya UKM tadi sehingga bisa membantu mahasiswa untuk mengembangkan diri. Selanjutnya, bagaimana kampus dalam mendampingi para mahasiswa hingga siap masuk dunia kerja ini, bisa disampaikan ke para pendengar agar para mahasiswa juga mengerti apakah sistemnya menggunakan seperti dosen pembimbing akademik yang membimbing sampai lulus atau seperti apa gitu. Oke, mungkin saya jelasin dari awal gitu ya, spill langsung. Nah, di BINUS, ketika teman-teman daftar BINUS nih, gabung BINUS, akhirnya nanti masuk perkuliahan, teman-teman nggak langsung masuk perkuliahan. Kenapa? Karena teman-teman bakal ada yang namanya first year program. First year program itu ngapain sih? First year program itu teman-teman, itu kayak MPLS di sekolah. Jadi masa pendampingan selama masa transisi dari SMA ke kuliah. Gitu. Nah, di first year program ini teman-teman bakal didampinginya sama siapa? Didampinginya nanti bakalan sama yang namanya freshman leader dan juga freshman partner. Selama sebulan pertama sebelum teman-teman masuk kuliah, teman-teman bakal ditemenin sama freshman leader untuk masa transisi, bonding, sharing, gimana cara pakai BINUS Maya, gimana tempat-tempat yang ada di BINUS kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah 1 bulan itu selesai bakal ditutup sama inaugurasi, kayak konser bareng, have fun bareng, dan itu semuanya ngumpul. Kita nggak ada senioritas karena nggak boleh sama sekali senioritas. Ketahuan senioritas bisa di SP sampai di DO gitu teman-teman. Nah, terus kalau misalnya nih setelah pendampingan cuma 1 bulan aja, enggak, kita didampingi juga sama satu kakak tingkat namanya freshman partner selama 1 tahun. Fungsinya ngapain? Nggak cuma nongkrong aja, tapi juga bakal sharing tentang akademik, sharing tentang perkuliahan. Karena kadang kan kita kalau game umurnya terlalu jauh, kadang sukar. Makanya kita kasih yang 1 angkatan di atas, yang wis pengalaman titik gitu istilahnya. Nah, terus selain dari freshman partner, kita juga didampingi sama dosen. 1 orang itu bakal dapat 1 dosen, namanya itu academic advisory. Kalau di SMA itu tuh kayak wali kelas guys gitu. Tapi kalau misalnya di BINUS kita pakai academic advisory yang nemenin kita dari nol lah istilahnya sampai nanti kita lulus, sampai nanti ditanyain wes dapat kerja atau belum, sudah gimana tugas-tugasnya, ujiannya udah siap atau belum. Bener-bener kayak mama kedua gitu, mama atau papa kedua yang ada di kampus BINUS. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, pendampingan ada nggak pendampingan sampai akhir gitu. Karena kita juga ada unit-unitnya Pak. Kalau misalnya kan kadang banyak dari luar kota, saya juga merantau ke Malang dan kadang emang kalau lagi burn out itu kita ke unit tersebut. Nanti kita ngomong ke dosen academic advisory, dosen tersebut menghubungin ke student development center. Gitu. Student development center ini nanti juga ada yang namanya advisory gitu. Advisory-nya ini itu nanti yang namanya SAC, Student Advisory Center, ada psikolognya juga, psikolog klinis gitu. Jadi jangan takut teman-teman. Kemudian kalau prestasi, kita bicara prestasi agar para pendengar bisa berbagi informasi, mengetahui prestasi di BINUS, khususnya mungkin BINUS Malang sendiri, apa saja prestasi maupun kiprah alumni mungkin yang bisa di-sharing kepada para pendengar. Oke, kalau alumni, ini tuh kalau alumni itu kita banyak sih Pak, karena ada yang bikin perusahaan, ada yang kerja di industri global, terus juga kalau misalnya teman-teman mungkin salah satu yang lagi panas-panasnya gitu ya, itu film Jumbo. Nah, film Jumbo itu sutradaranya alumni BINUS Pak, gitu. Nah, terus prestasi kalau di bidang akademik gimana? Kemarin di BINUS kita juga ada yang ikut SEA Games di Thailand, terus juga ada menang basket di Liga Mahasiswa BINUSnya, terus juga kita sebenarnya banyak sih Pak. Kalau saya sebutin kok kayak flexing ya ini ya. Mending kita cek langsung aja di Instagram BINUS_Malang atau BINUS University official gitu. Nah ini bagi para calon mahasiswa, para pelajar ini apa tips dan triknya agar dalam memilih jurusan ini sesuai dengan kemampuannya gitu. Oke, yang pertama mungkin karena dulu saya juga pernah kelas 12, terus saya juga masih mahasiswa. Yang pertama kali adalah tentukan dulu, kalian nih hobinya apa, kalian sukanya apa, kalian mau ngapain aja nanti, kalian feature-nya mau ngapain gitu. Kalian tentuin, kalian set dulu goals-nya. Setelah kalian udah nentuin hal tersebut, kalian pilih salah satu yang menurut kalian itu tuh kalian banget.
dulu saya itu anak IPA Pak, tapi saya nggak suka banget matematika ternyata. Jadi saya kumpulin lagi, saya banyak konsultasi sama guru BK, akhirnya ketemu nih satu benang yang ternyata saya tuh lebih cocok untuk berkomunikasi dengan banyak orang, bersosialisasi dengan banyak orang. Dari situ saya coba research jurusan apa yang cocok, karena kalau misalnya kadang kata orang gini, kata orang gitu makin bingung. Jadi itu benar-benar harus dari diri kalian sendiri guys. Gitu. Jadi ketika nanti kalian udah nentuin kalian passionnya di mana, kalian cari jurusannya, kalian perdalam, kalian konsultasi langsung sama kampusnya, gitu. Karena kalau misalnya nggak konsultasi langsung, kadang kita hilang arah, gitu. Nah setelah mungkin nanti teman-teman udah selesai, lah kok alhamdulillahnya di BINUS tuh kita pakai TPKS itu tadi Pak, tes potensi keberhasilan studi. Jadi makanya ternyata saya juga cocok dari hasil TPKS-nya. Dan ya alhamdulillah dapat beasiswanya juga karena hasil dari TPKS itu gitu. Luar biasa sekali. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum ke closing statement terkait dengan informasi yang sudah banyak kita sharing. Selain mungkin dari hasil podcast ini nanti para calon mahasiswa bisa mendapatkan informasi di mana ya, di sosial medianya yang apa yang bisa sampaikan. Oke, jangan lupa teman-teman buat follow Instagram @binus_malang dan juga TikToknya Binus Malang. Kita juga udah ada informasi lengkap beasiswa, formulir, terus juga banyak banget hal-hal yang pastinya ada di situ. Dan teman-teman tenang aja, kalau mau DM aja. Karena apa? Adminnya ramah, approve 100%. Gitu. Jangan lupa daftar BINUS karena di mana lagi kampus bagus kalau bukan di BINUS ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali ya. Mungkin terakhir untuk closing statement ya, barangkali ada apa kata-kata atau statement yang ingin disampaikan kepada para pendengar RDL ini yang mungkin menjadi motivasi tersendiri. Oke. Mungkin menurut saya carilah kampus yang gak cuma bagus di fasilitas, gak cuma bagus di brandingnya aja, tapi yang mendukung kalian benar-benar sampai nanti kalian udah berkarir, sampai kalian punya karir sendiri, dan pastikan kampus itu tuh benar-benar berperan besar dalam hidup kalian. Karena kembali lagi, semua ini pilihan ada di tangan kalian. Kalian tinggal cari media mana yang bisa membantu kalian untuk titik tersukses kalian. Itu dulu dari aku. Jangan lupa follow BINUS_Malang. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman.